Seputar berita, kembali lagi di waktu senggang Anda bersama saya Alfa Pratama yang siap memberikan berita yang tajam, terpercaya, dan aktual. Akhirnya, kampus UIN SMA Banten melakukan kegiatan belajar mengajar seperti biasanya. Kampus ini sebelumnya melakukan kegiatan belajar mengajar itu secara daring atau secara online. Sudah sekitar 2 bulan ini, kampus ini sudah melakukan kegiatannya seperti biasanya atau sudah melakukan kegiatannya secara offline. Baik, kita di sini sudah sampai di kampus UIN SMA Banten. Baik, di sini saya akan berbincang-bincang atau menanyakan tentang kegiatan belajar mengajar di kampus ini. Di sini kita akan berbincang-bincang dengan mahasiswa atau mahasiswi di salah satu kampus ini. Halo, saya Alfa Pratama dari Fakultas Dakwah dari Prodi KPI. KPI itu Komunikasi Penyiaran dan Islam di salah satu fakultas dakwah atau fakultas FADA. Di kampus ini saya senang melakukan kegiatan eksternal maupun kegiatan internal. Di sini juga di kampus ini saya menyukai salah satu mata kuliah yang saya sukai diantaranya yaitu Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Mata kuliah ini sudah berjalan sekitar 2 bulan kurang lebihnya. Sebelumnya kampus ini melakukan kegiatan belajar mengajar tidak seperti biasanya atau seperti online. Sebelumnya kegiatan ini asalnya offline dikarenakan pandemi di tahun 2020. Akhirnya kampus ini melakukan kegiatannya secara online. Tapi sudah beberapa tahun ini alhamdulillah kita melakukan kegiatannya sudah seperti biasanya yaitu offline kegiatannya. Mata kuliah ini sudah berjalan sekitar 2 bulan dari mulai Agustus kurang lebihnya. Di sini ada beberapa materi mungkin yang saya sukai atau yang saya paparkan dalam berita hari ini, yaitu materi teknik reportase dan investigasi berita, yaitu dosen pengampunya dosen kita Pak Adi Kusuma, yaitu materinya kondisi jurnalisme di Indonesia, kondisi jurnalisme masa pemerintahan Belanda, dan jurnalisme di dunia. Jurnalisme merupakan bagian penting dalam dinamika sosial, politik, dan budaya di sebuah negara. Di Indonesia, perkembangan jurnalisme telah melewati berbagai fase yang mencerminkan perubahan sosial, politik, dan juga teknologi. Perkembangan jurnalisme di Indonesia telah mencerminkan sejarah perubahan politik dan kemajuan sosial dari masa kolonial Belanda hingga masa kini. Jurnalisme di Indonesia telah menjadi alat penting untuk menginformasikan atau mengkritik dan memperjuangkan perubahan dalam masyarakat. Meskipun masih ada tantangan dan hambatan, jurnalisme tetap menjadi kekuatan yang penting dalam membentuk opini publik dan kemajuan demokrasi di Indonesia. Jurnalisme adalah salah satu pilar utama dalam masyarakat yang berperan dalam menyediakan informasi, memberikan suara kepada masyarakat, dan juga memeriksa kekuasaan di Indonesia. Perkembangan jurnalisme telah melewati perjalanan panjang yang mencerminkan dinamika sosial, politik, sejarah, dan juga teknologi. Masa kolonial di Indonesia, periode awal yang membentuk fondasi perkembangan jurnalisme di Indonesia. Pada masa itu, jurnalisme dipandang sebagai alat kolonialisme, digunakan juga untuk memperkuat kekuasaan pemerintahan Belanda atas wilayah ini. Kondisi jurnalisme pada masa pemerintahan Belanda pada tahun 1942 sampai 1945. Di dalam usahanya untuk membangun suatu imperium di Asia, Jepang telah meletuskan suatu perang di Pasifik pada tanggal 8 Desember 1941 secara tiba-tiba. Jepang menyerbu ke Asia Tenggara dan membom
Pearl Harbor, yakni pangkalan terbesar angkatan laut, yaitu yang dipunya oleh pihak Amerika di Pasifik. 5 jam setelahnya penyerangan atas Pearl Harbor itu, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Raja van Strouwenhouwer, menyatakan perang terhadap Jepang dalam geraknya ke selatan Jepang setelah juga menyerbu ke Indonesia. Pada tanggal 11 Januari, tentara Jepang juga telah mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur. Keesokan harinya, komandan Belanda di Pulau Tarakan menyerah pada tanggal 12 Januari 1942. Datangnya tentara Jepang di Indonesia membawa bencana bagi pemerintahan kolonial Belanda, karena dengan waktu yang sangat cepat tentara Jepang juga dapat meruntuhkan pertahanan komandan Belanda yang berada di beberapa daerah di Indonesia. Kekuatan invasi Jepang di daerah Jawa itu menunjukkan jumlah yang lebih besar daripada kekuatan pihak Serikat. Selain itu, pihak Jepang juga memiliki bantuan udara taktis. Sebaliknya, pihak Belanda juga tidak memilikinya karena kekuatan udaranya sudah dihancurkan pada pertempuran sebelumnya. Kondisi jurnalisme pada masa Orde Baru. Orde Baru yang berlangsung pada tahun 1966 sampai 1998 di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto adalah salah satu periode paling menentukan dalam sejarah modern di Indonesia. Selama masa ini tidak hanya terdapat perubahan politik yang signifikan, tetapi juga terdapat kendala yang ketat terhadap kebebasan pers dan terhadap praktik jurnalisme di negara ini. Kondisi jurnalisme di Indonesia pada masa Orde Baru mencerminkan pengaruh pemerintah dalam mengendalikan media dan juga membatasi kebebasan berbicara. Kondisi jurnalisme selama masa ini atau masa Orde Baru adalah contoh nyata tentang bagaimana kontrol politik dan pembatasan kebebasan pers dapat mempengaruhi peran media dalam masyarakat. Masa ini diklaim juga sebagai masa demokrasi liberal yang berpengaruh pada kebebasan pers secara global. Jurnalistik di Indonesia, di mana setiap orang selama mempunyai kapital diperbolehkan menertibkan media massa berupa surat warta atau juga majalah tanpa memerlukan ratifikasi pihak manapun. Meskipun begitu, masyarakat di Indonesia, terutama kalangan wartawan, lebih bebas pada menyuarakan pendapat serta pemikiran mereka tanpa risih akan ditangkapi mirip sebelumnya. Namun justru sebab itu, setiap surat, keterangan, dan majalah berlomba-lomba buat menertibkan tulisan sebesar-besarnya dengan agak sedikit menyesampingkan mutu dan kualitas media pada ketika itu.